sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Nesti Emilia Bel sendiri. NPM saya 2315310438. Di sini saya akan menjelaskan tentang mikroekonomi, kumpulan materi pertemuan 1 sampai pertemuan 16. Di pertemuan 1 itu ada pengenalan, di situ ada tugas 1. Sebutkan 5 masalah ekonomi yang ada di sekitar Anda. 2. Penyebab masalah. 3. Dampak masalah. 4. Solusi. Masalah ekonomi yang ada di sekitar saya itu adalah pengangguran, kemiskinan, kenaikan harga bahan pokok, kurangnya akses pendidikan, infrastruktur tidak merata. Penyebab masalah ekonomi yaitu adalah kurangnya lapangan kerja, ketimpangan pendapat, kebijakan ekonomi yang tidak berpihak, rendahnya kualitas pendidikan, ketergantungan pada impor. Dampak masalah ekonomi itu adalah penurunan daya beli, peningkatan kriminalitas, terhambatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya kualitas hidup, ketidakstabilan sosial. Solusinya itu adalah menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendidikan, kebijakan yang berpihak pada masyarakat kecil, mendorong produk lokal, meningkatkan akses kesehatan dan pendidikan. Di pertemuan kedua itu adalah tentang ruang lingkup mikroekonomi. Di situ ada terdapat tugas, itu adalah 1. Sebutkan jenis atau bentuk perekonomian Indonesia. 2. Penjelasan poin 1. 3. Kritisi apa kelebihan dan kelemahan ekonomi Indonesia. 4. Apa yang terbaik bentuk ekonomi Indonesia dan buat alasannya. Jawabannya, jenis atau bentuk perekonomian Indonesia adalah perekonomian Indonesia adalah campuran yang merupakan kombinasi antara ekonomi pasar dan ekonomi terpusat. Penjelasan perekonomian Indonesia itu ada 2, ekonomi pasar. Sebagian besar kegiatan ekonomi didasarkan pada mekanisme pasar, yaitu permintaan dan penawaran. Perusahaan swasta memiliki peran besar dalam perekonomian. Di bagian ekonomi terpusat, pemerintah tetap mengontrol sektor-sektor penting seperti energi, transportasi, dan sumber daya alam untuk memastikan distribusi yang adil dan melindungi kepentingan publik. Perekonomian Indonesia juga berbasis pada prinsip demokrasi ekonomi sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang menekankan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. 3. Kritik kelebihan dan kelemahan ekonomi Indonesia. Kelebihannya, kekayaan sumber daya alam SDA Indonesia memiliki cadangan SDA yang melimpah seperti minyak, gas, mineral, dan hasil pertanian. Pasar yang besar dengan populasi yang lebih dari 270 juta jiwa Indonesia memiliki potensi pasar domestik yang besar. Dukungan UMKM merupakan tulang punggung ekonomi yang mampu bertahan dalam krisis. Kelemahan 1. Ketergantungan pada SDA. Ekonomi yang sangat bergantung pada ekspor komoditas mentah yang harganya mulai berfluktuasi. Ketimpangan ekonomi, distribusi kekayaan yang tidak merata menyebabkan kesenjangan sosial. Infrastruktur kurang memadai, masih banyak wilayah yang sulit diakses sehingga menghambat pembangunan. Korupsi. Praktik korupsi melemahkan efektivitas kebijakan dan investasi asing. Bentuk ekonomi terbaik untuk Indonesia dan alasannya. Ekonomi campuran dengan fokus pada kemandirian ekonomi lokal. Alasannya adalah kombinasi peran pemerintah dan pasar swasta memberikan fleksibilitas untuk mengelola sektor-sektor strategis sekaligus mendorong inovasi dari sektor swasta. Memberikan perlindungan bagi masyarakat kecil melalui kebijakan subsidi atau insentif tanpa menghambat investasi asing. Fokus pada kemandirian ekonomi lokal seperti hilirisasi SDA dan digitalisasi UMKM akan mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat daya saing nasional. Pertemuan ketiga,
tentang konsep dasar permintaan. Situ ada tugas. 1. Amati permintaan terhadap suatu jenis barang di pasar atau pajak dekat rumah Anda. 2. Buat grafik permintaan. Saya mengambil data di pajak Kampung Lalang, Sunggal. Data yang saya ambil itulah cabai merah. Harga per kilogramnya 30.000, jumlah barang diminta 100, harga 35.000 diminta 80, harga 40.000 diminta 60 kg, harga 45.000 diminta 40 kg, harga 50.000 diminta 20 kg. Berikut adalah grafik permintaan untuk cabai merah berdasarkan data yang diberikan. Grafik ini menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Semakin tinggi harga, jumlah permintaan cenderung menurun. Di pertemuan 4 tentang konsep dasar permintaan. Di sini ada tugas, amati produk yang ada di pajak atau pasar dekat Anda. Buatkan elastisitas permintaannya. Di situ saya ada bikin rumus dan hasilnya juga ada. Situ ada terangan cabai merah, telur ayam, dan minyak goreng. Berdasarkan hasilnya diinterpretasi, semua produk bersifat inelastis karena D kurang 1 dari 1. Artinya perubahan harga tidak terlalu mempengaruhi jumlah permintaan secara signifikan. Selanjutnya di pertemuan 5 kita membahas tentang elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan itu adalah mengukur sejauh mana perubahan harga suatu barang atau jasa mempengaruhi jumlah permintaan. Konsep ini penting dalam memahami respon konsumen terhadap perubahan harga dan membantu produsen serta pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan strategis. Pengertian elastis permintaan adalah 1. Elastisitas permintaan adalah persentase perubahan jumlah harga barang yang diminta akibat persentase perubahan harga barang tersebut. Jika permintaan berubah secara signifikan terhadap perubahan harga, permintaan disebut elastis. Sebaliknya, jika perubahan harga sedikit mempengaruhi permintaan, maka permintaan disebut inelastis. Jenis-jenis elastis permintaan adalah permintaan elastis itu adalah ketika persentase perubahan jumlah yang diminta lebih besar daripada persentase perubahan harga. Contoh barang mewah atau barang dengan banyak substitusi. Permintaan inelastis itu adalah ketika persentase perubahan jumlah yang diminta lebih kecil daripada persentase perubahan harga. Contoh barang kebutuhan pokok seperti beras atau bensin. Permintaan uniter ketika persentase perubahan jumlah yang diminta sama dengan persentase perubahan harga. Permintaan elastis sempurna atau tak ternilai ketika harga sedikit saja berubah, permintaan langsung berubah drastis. Permintaan inelastis sempurna ketika perubahan harga tidak mempengaruhi jumlah yang diminta sama sekali. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan adalah ketersediaan barang substitusi. Semakin banyak substitusi, semakin elastis permintaan. Jenis barang kebutuhan pokok cenderung inelastis, sedangkan barang mewah lebih elastis. Proporsi pendapatan yang digunakan itu barang yang memakan porsi besar dari pendapatan biasanya lebih elastis. Waktu permintaan cenderung lebih elastis dalam jangka panjang karena konsumen punya lebih banyak waktu untuk menyesuaikan perilaku. Pentingnya elastis permintaan itu adalah membantu produsen menentukan strategi harga yang optimal untuk barang inelastis. Kenaikan harga dapat meningkatkan pendapatan total. Sebaliknya, untuk barang elastis, produsen perlu berhati-hati karena kenaikan harga dapat menyebabkan penurunan signifikan dalam pendapatan. Dengan memahami elastisitas permintaan, perilaku ekonomi dapat membuat keputusan yang lebih tepat untuk memaksimalkan keuntungan dan kesejahteraan konsumen. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu tadi harga barang tersebut, terus pendapatan pembeli,
perubahan harga, elastisasi penawaran sudah tersedia di situ. Selanjutnya kita bahas di pertemuan 7, perilaku konsumen. Tugas materi 7 itu adalah alasan konsumen beli lebih banyak barang jika harga rendah dan mengurangi pembelian jika harga tinggi. 2. Bagaimana konsumen menentukan jumlah dan komposisi menentukan jumlah yang akan dibeli dari pendapatan yang diperolehnya. Alasan konsumen membeli lebih banyak barang jika harga rendah dan mengurangi pembelian jika harga tinggi. Fenomena ini dijelaskan oleh hukum permintaan dalam ilmu ekonomi. Ketika harga barang turun, barang tersebut menjadi lebih terjangkau sehingga konsumen cenderung membeli lebih banyak. Sebaliknya, jika harga barang naik, daya beli konsumen menurun sehingga mereka mengurangi pembelian. 2 faktor utama yang mengaruhi keputusan ini adalah efek substitusi. Ketika harga barang tertentu turun, barang tersebut menjadi relatif lebih murah dibandingkan harga barang lain, sehingga konsumen mungkin mengganti pembelian barang yang lebih mahal dengan barang yang lebih murah. Efek pendapatan pembentukan harga meningkatkan daya beli konsumen, sehingga mereka merasa lebih mampu membeli barang tersebut atau barang lainnya. Selanjutnya, bagaimana konsumen menentukan jumlah dan komposisi barang yang akan dibeli dari pendapatan yang diperoleh. Konsumen cenderung memaksimalkan keputusan utilitas dari pendapatan berdasarkan preferensi dan kebutuhan. Penentuan ini dilakukan dengan mempertimbangkan 1. Anggaran yang dimiliki, 2. Harga barang dan jasa, 3. Preferensi pribadi, 4. Hukum utilitas marginal yang menurun. Di pertemuan 8, di sini ada ujian mid semester. Gambarkan secara empiris ekonomi mikro menurut saudara sendiri. Buat contoh secara empiris salah satu produk terkait permintaan dan penawaran. Buatkan data empirisnya. Buatkan tabel permintaan dan penawarannya. Buatkan elastisitas permintaan. Di situ saya ada menjawab. Pengertian ekonomi mikro itu adalah cabang ekonomi yang mempelajari perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam membuat keputusan terkait alokasi sumber daya yang terbatas. Secara empiris, ekonomi mikro dapat diamati dari interaksi antara pembeli dan penjual di pasar yang mempengaruhi harga kuantitas barang atau jasa. Contohnya seperti harga telur naik. Terus itu saya ada memberikan contoh empiris produk terkait permintaan dan penawaran untuk minyak goreng. Data empiris juga ada tabel permintaan dan penawaran. Ada elastisitas permintaan dan penawaran. Di pertemuan 9 itu tentang faktor permintaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga dan periode tertentu. Permintaan dipengaruhi oleh berbagai faktor utama, diantaranya harga barang atau jasa, pendapatan konsumen, harga barang substitusi atau komplementer, preferensi konsumen, ekspektasi konsumen, serta jumlah penduduk dan struktur demografi. Di pertemuan 10 menjelaskan tentang pasar dan pemerintah dalam perekonomian. Di situ ada penjelasan pasar dan pemerintah dalam perekonomian modern. Di situ ada peran pasar, peran pemerintah, kolaborasi pasar dan pemerintah. Dengan perpaduan peran pasar dan pemerintah yang seimbang, perekonomian modern dapat tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya di pertemuan 11 itu tentang penawaran dan permintaan agregat. Di situ diminta kumpulkan data 10 negara GDP dan GNP, analisis pakai tren dan grafik. Itu ada data GDP adalah produk domestik bruto dan GNP adalah produk nasional bruto. Itu ada 10 negara, ada China, Amerika Serikat, India, Jepang,
GDP dan GNP yang tinggi, didorong oleh industrialisasi pesat dan pasar domestik yang besar. Stabilitas di negara maju Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang menunjukkan pertumbuhan moderat, tetapi tetap memimpin dalam kontribusi ekonomi global. Negara berkembang, Indonesia dan Brasil mulai mengejar dan pertumbuhan signifikan, mencerminkan potensi ekonomi regional. Di situ ada grafiknya, perbandingan GDP dan GNP dari 10 negara pada tahun 2024. Kesimpulannya, China memiliki selisih terbesar antara GDP dan GNP, menunjukkan aktivitas ekonomi global yang signifikan. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang memiliki GDP dan GNP yang stabil dan mendekati nilai yang sama. Negara berkembang seperti Indonesia dan Brasil memiliki potensi pertumbuhan yang menjanjikan seperti GDP dan GNP-nya relatif lebih kecil. Kita lanjut di pertemuan 12 untuk mengenal dua pendekatan pengukuran GNP. Diminta kumpulkan data 10 negara terkait data fisikal seperti pajak dan lainnya. Sini saya ada mengambil 10 negara terkait pajak. Ada Amerika Serikat, Jerman, Jepang, India, Brazil, Kanada, Cina, Prancis, Australia, dan Afrika Selatan, beserta penjelasannya di bagian data tersebut. Gambar grafiknya, sini ada gambar grafik. Berikut adalah grafik yang menunjukkan perbandingan antara pendapatan revenue dan pengeluaran expenditure pemerintah sebagai persentase dari PDB di 10 negara pada tahun 2024. Interpretasi grafik. 1. Negara maju seperti Prancis dan Jerman memiliki pendapatan dan pengeluaran yang tinggi, mencerminkan tingkat pajak yang besar serta belanja sosial yang signifikan. Negara berkembang seperti India memiliki pendapatan yang relatif rendah dibandingkan pengeluarannya, menunjukkan tentang fiskal untuk mendukung pembangunan. Selanjutnya, defisit fiskal terlihat dari selisih yang lebih besar antara pengeluaran dan pendapatan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, India, dan Brasil. Selanjutnya kita masuk di pertemuan 13, siklus ekonomi. Siklus ekonomi adalah pola fluktuasi aktivitas ekonomi yang terjadi dalam suatu perekonomian selama periode tertentu. Siklus ini biasanya terdiri dari 4 fase utama: ekspansi atau pemulihan, puncak, resesi atau kontraksi, dan lembah atau pemulihan lebih lanjut. Siklus ekonomi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan pemerintah, perubahan permintaan dan penawaran, dan kondisi eksternal. Di situ ada penjelasan tentang ekspansi, puncak, resesi, lembah. Setelah lembah, ekonomi mulai pulih kembali, memulai siklus baru yang diawali dengan ekspansi. Siklus ini dapat berulang secara periodik dan dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk kebijakan ekonomi, inovasi teknologi, perubahan pasar global, dan krisis keuangan. Pemahaman tentang siklus ekonomi membantu pemerintah, pelaku bisnis, dan individu dalam merencanakan keputusan ekonomi dan strategi investasi. Selanjutnya kita langsung ke pertemuan 14 tentang bank sentral dan kebijakan moneter. Di sini ada tugas menjelaskan tugas Bank Sentral Indonesia, kritisi kelebihan dan kekurangannya. Jika Anda menjadi gubernur BI, apa yang harus dilakukan? Tugas Bank Sentral Indonesia atau Bank Indonesia itu yang utama dalam Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 1949 tentang Bank Indonesia. Tugas tersebut meliputi menjaga kestabilan nilai rupiah, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran BI, juga mengawasi sistem pembayaran untuk memastikan transaksi keuangan berjalan lancar dan aman, menerbitkan uang, melaksanakan kebijakan moneter, mengelola cadangan devisa
akan fokus pada penurunan tingkat inflasi yang stabil melalui penyesuaian suku bunga yang bijaksana, sambil mempertimbangkan dampak terhadap perekonomian domestik dan global. Kebijakan yang fleksibel akan lebih efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi. 2. Mendorong inovasi dalam sistem pembayaran. Mengembangkan teknologi finansial atau finance untuk memperluas akses sistem pembayaran digital di seluruh Indonesia. Ini akan mendukung inklusi keuangan dan kemudahan transaksi masyarakat. 3. Mengolah krisis dan kebijaksanaan dengan bijaksana. Dalam menghadapi potensi krisis ekonomi, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun global, saya akan memastikan adanya cadangan devisa yang cukup untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta memberikan dukungan terhadap sektor-sektor kritikal yang terancam krisis. 4. Kolaborasi dengan pemerintah. Bank Indonesia harus bekerjasama dengan pemerintah untuk memastikan kebijakan fiskal dan moneter berjalan seiring, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja untuk menambah kerja tanpa menambah beban inflasi. 5. Penguatan pendidikan ekonomi. Saya akan fokus pada program edukasi ekonomi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kebijakan moneter dan dampaknya, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih bijak dalam berinteraksi dan berinvestasi. Sekian penjelasan saya.